Nah, saudara, hari ini saya akan berbicara satu tema sesuai dengan yang disampaikan jadi tema dari seluruh gereja Bethel Indonesia. Saya sudah sampaikan juga tadi malam, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tapi khusus tema yang saya ambil sebagai subtemanya itu ada apa dengan Natal. Nah, saya ajak saudara buka dalam Lukas pasal 2. Dan tema besar kita tuh diambil pada ayat ke-14, nanti kita lihat sama-sama. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 saya akan bacakan firman Tuhan ini dan saudara boleh menikmatinya. Judul daripada firman perikop itu gembala-gembala. Sudah? Saya akan baca. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah saudara, kalau saudara pernah ke Israel, dan khususnya saudara masuk misalnya di Mesir, saudara akan melihat di sana itu ada orang-orang Arab yang disebut dengan Beduin. Mereka tuh memang tinggalnya hanya di padang gurun yang luas begitu terbuka. Di situ mereka beternak, mereka buka kayak pondok-pondok dan mereka tinggal di situ. Jadi waktu saya baca ayat ini, saya sudah dapat mengimajinasikan, ngebayangkan kira-kira gembala itu seperti itu, saudara. Jauh mata memandang, kalau saudara ke sana, saudara hanya lihat itu padang pasir yang siang panasnya luar biasa, tapi malamnya dinginnya luar biasa. Jadi kira-kira gembala posisi itu seperti itu. Sekarang kalau saudara ke sana, khususnya di Mesir, saudara lihat orang-orang Arab yang disebut orang Beduin itu. Sampai hari ini mereka masih tinggal di padang gurun itu, buka tenda, buka kemah, dan mereka piara ternak di situ. Termasuk kalau kita naik ke Gunung Sinai, mereka tuh biasa menghantar ya, orang mau naik onta itu loh. Jadi saudara bisa ngebayangin suasana kira-kira gembala seperti itu. Kita lihat di ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat apa? Ketakutan, karena mereka tidak menyangka. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Ini siapa yang berbicara ini? Malaikat Tuhan kepada para gembala itu. Ayat berapa? 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Inilah yang jadi tema itu, saudara. Ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain. Berarti banyak gembala kan? Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang apa? Berbaring di dalam palungan. Berarti ada respon enggak dari gembala? Ada, mereka langsung bertindak pergi untuk menjumpai bayi Yesus itu. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi mereka menceritakan kepada siapa? Kepada orang tua daripada Yesus, yaitu Maria dan Yusuf, tentang apa yang mereka alami. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi tema firman Tuhan apa? Tema besarnya kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi ini. Nah, tapi secara khusus hari ini sebagai subtema kita akan melihat dari kehidupan gembala, saya beri nama ada apa dengan Natal. Ada apa dengan
Natal. Nah, seringkali orang berpikir Natal tuh hanya sekedar perayaan. Hanya sekedar pesta-pesta dan sebagainya, ya kan? Saya mau katakan begini saudara, dan peristiwa itu seakan-akan sudah berlalu. Perayaan namanya, jadi hari ini cuma peringatan, kayak saudara ulang tahun. Ya kan? Tanggal berapa gitu, tahun berapa. Jadi waktu setiap tahun kita rayakan itu peristiwa itu seakan-akan sudah berlalu. Sehingga sekarang sedang tidak terjadi lagi. Tapi saya mau katakan saudara, kalau kita bicara tentang ada apa dengan Natal, Natal itu ada dua dimensi. Tadi malam saya sudah jelaskan. Dimensi pertama inilah yang dialami oleh gembala-gembala ini. Yesus lahir secara kasat mata, secara darah dan daging mereka menyaksikan. Tapi Yesus yang sama sudah mati, disalibkan mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga, dan dia janji akan kembali. Nah pertanyaannya masih terjadi tidak saat ini? Dimensi kedua masih bekerja sampai hari ini di dalam dimensi roh. Kapan itu? Waktu orang buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, itulah Natal yang dialami secara pribadi. Amin? Jadi Natal itu saudara sebenarnya. Jadi bukan perayaan. Natal itu bukan sekedar perayaan-perayaan saudara. Ini hanya bagian kecil. Tadi teman saya kirim ucapan selamat Natal. Dia kirim tuh videonya ya di YouTube itu video lah jadi saya klik, saya lihat. Yang dia kirim itu kemarin saya baru tempat itu. Saya lihat meriah, saya lihat ya ini kan yang di daerah Oxford, di London sana di daerah mana lagi? Ada udah beberapa tempat lah. Saya pikir lah ini dia yang kemarin, meriah banget saudara lihat ya kan. Nah Natal itu bukan itu saudara, ya kan? Tapi Natal itu apa? Kita berjumpa dengan Yesus di dalam dimensi roh untuk saat ini. Nah sekarang kita akan masuk dalam pelajaran kita hari ini. Ada apa kalau gitu di dalam yang dialami oleh gembala-gembala ini melalui peristiwa Natal? Kalau gitu apa yang dialami oleh gembala-gembala ini lewat peristiwa Natal itu? Nah yang pertama saya pelajari di sini, kita cepat saja. Yang pertama, mereka itu, gembala itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Juru Selamat itu. Jadi Natal itu dalam konteks daripada kehidupan para gembala ini, mereka menjumpai apa? Menjumpai Yesus secara pribadi di dalam hidup mereka. Coba saudara perhatikan ayat 11, ayat 12 terus pindah ayat 15 sampai ayat 16. Saya baca ayat 11, ayat 12 dan terus pindah 15-16. Ya, ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan apa? Menjumpai, ya kan? Seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Langsung kita pindah ayat 15 dan 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Apa yang saudara lihat yang dialami gembala-gembala ini melalui peristiwa Natal? Yang pertama, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan yang Sang Juru Selamat. Artinya apa saudara? Kalau kita berbicara Natal, itu kita sedang berbicara perjumpaan kita dengan Yesus. Amin. Natal itu berbicara perjumpaan. Seperti gembala ini mengalami perjumpaan. Jadi Natal bukan perayaan agama, saudara. Natal bukan peristiwa perayaan-perayaan karena kita agama Kristen, kita ngerayakan. Bukan itu. Natal berbicara perjumpaan secara pribadi dengan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan itu. Amin. Orang boleh beragama tapi belum tentu bertuhan. Orang boleh beragama belum tentu kenal Tuhan. Cuma mungkin tahu Tuhan. Beda nggak antara kenal dan tahu?
Beda. Kita semua tahu enggak presiden kita siapa? Hah? Ngomong kenapa sih? Presiden kita siapa? Hah. Kenal enggak? Tahu tidak? Hah. Saudara bayangkan orang bisa berpuluh tahun merayakan Natal sebagai orang Kristen. Hanya karena dia anggap itu kegiatan perayaan. Tapi belum tentu berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu. Nah, gembala ini mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jadi Natal itu bukan identik dengan perayaan. Natal itu berbicara tentang perjumpaan dengan Yesus. Gembala ini akhirnya mereka meninggalkan semuanya itu untuk pergi menjumpai Yesus itu yang baru lahir. Ini Natal. Jadi tidak identik dengan apa? Ya kan? Maka saya bilang masih berlaku nggak hari ini? Masih. Ya, waktu orang buka hati untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam dimensi roh itu, itulah Natal bagi kehidupannya. Amin. Nah, saya beri contoh, saudara. Rasul Paulus itu beragama enggak? Saudara kalau baca, dia tuh orang lulusan keluaran dari Gamaliel. Anggaplah sekarang tuh sekolah teologi ya. Berarti, STT lah kira-kira, sekolah tinggi teologi. Berarti dia menguasai enggak tentang masalah Taurat? Tahu tidak? Beragama tidak? Menjalankan agamanya tidak? Tapi berjumpa Tuhan tidak? Tidak. Makanya kan dia beragama tapi dengan tindakan agama yang dia percaya dihabisi orang Kristen. Ngaku beragama. Lihat. Agama itu dari kata A dan gama. A itu artinya bahasa Ansar kata A, tidak, gama kacau. Jadi agama yang mengajar orang supaya tidak kah? Nah, seringkali orang pakai agama bikin, itu sudah. Kekristenan bukan agama. Kekristenan bukan agama, kekristenan berbicara perjumpaan dengan Kristus. Saudara lihat, Paulus kapan berjumpa? Waktu dia dengan roh keagamawiannya, yang menyala-nyala dalam tanda petik itu, pergi ke apa? Damsyik. Dalam Kisah Rasul pasal 9 itu. Dengan membawa surat perintah dari para imam besar untuk bunuh orang Kristen yang ada di kota Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba dia melihat sinar itu. Dan saat itu dia mengalami kebutaan karena sinar, dia terjatuh tertelungkup. Dan bersamaan waktu dia jatuh, dia dengar suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Dia menganiaya siapa? Orang Kristen. Tapi yang teraniaya siapa? Karena Kristen tuh identik dengan perjumpaan dengan Yesus. Makanya namanya Kristen, dari kata Kristianos, pengikut Kristus. Dan sejak saat itu, dia berubah total hidupnya 180 derajat. Akhirnya dia radikal untuk Tuhan. Dia berkata, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Dia mengalami perjumpaan itu dalam perjalanan hidupnya ke Damsyik. Inilah Natal bagi Rasul Paulus. Nah, pastikan hari ini saudara, kita mengalami Natal yang sesungguhnya. Saya nggak tahu udah berapa kali kita ke gereja, berulang kali perayaan, mungkin aktif ya kan. Saya pernah bicara dengan teman-teman pendeta, sekarang di gereja tuh banyak ya penggembira-penggembira rohani. Rame gereja di mana-mana penuh loh. Tapi coba tanya dan lihat cara hidup mereka. Nggak menunjukkan kalau mereka tuh orang sudah berjumpa Yesus. Benar nggak? Dan hati-hati saudara, gereja tuh sedang mengalami penampihan. Jujur sebagai gembala saya senang lihat gereja ini penuh, senang. Saya berdoa Tuhan kirimkan jiwa-jiwa supaya Tuhan tangkap mereka berubah. Tapi satu sisi dalam kesadaran penuh saya tahu gereja tempat penampihan. Orang datang banyak terpanggil, sedikit terpilih. Yang kira-kira tidak siap pasti akan tersisi. Ini dua dimensi ini berjalan. Satu sisi kita senang, ya kan? Tapi apa artinya penuh, tapi tidak mengalami perjumpaan. Amin. Kita harus mengalami perjumpaan. Ini akhir zaman loh. Itu harus terjadi, penyisihan itu. Ditampih kata Alkitab. Nah saudara, pastikan hari ini Natal itu kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, bukan tahu Yesus. Amin. Nah, gembala ini mengalami itu. Mereka
mengalami perjumpaan dengan Sang Juru Selamat itu. Amin. Nah, hari ini biar kita merayakan Natal dengan pengetahuan pengertian yang benar. Aku sudah berjumpa Yesus. Amin. Setiap kita pasti beda-beda waktunya. Yang penting kita bukan tahu Yesus, tapi kita kenal Dia lewat perjumpaan. Tidak mungkin kita bisa kenal tanpa perjumpaan. Suami istri sampai menikah, sampai punya anak kan dimulai dari apa? Perjumpaan, ya kan? Akhirnya lewat perjumpaan kenal lebih dalam, ya kan? Sampai akhirnya kalau lagi tiduran di kamar, istri jalan dengar hentakan sepatu, kita udah tahu tuh sepatu istri atau siapa, ya kan? Saking sudah kenal kan, akrab banget. Nah, itu dimulai dengan apa? Nah, hari ini pastikan mengalami perjumpaan tuh. Jangan jadi penggembira rohani lah. Senang penuh-penuh gereja, haleluya, semangat, haleluya, shalom, ya kan? Padahal Tuhan nanti bilang, nyala engkau, aku tidak mengenal engkau. Matius pasal 7 baca itu. Itu semua bukan lagi hanya untuk orang yang ke gereja aja, tapi sudah melayani. Nyala engkau, aku tidak mengenal engkau. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Jadi yang dipentingkan Natal itu perjumpaan dengan Sang Juru Selamat. Amin. Pastikan hari ini lewat firman ini saudara boleh alami itu. Ini yang pertama yang dialami oleh gembala. Yang kedua, apa yang dialami gembala-gembala ini melalui peristiwa Natal itu? Yang kedua, gembala-gembala ini dibebaskan dari ketakutan dan digantikan dengan kemuliaan Tuhan. Rasa takut dibebaskan, kemuliaan Tuhan menggantikan dalam kehidupan mereka. Perhatikan di ayat yang ke-9 dan ayat ke-10. Ayat 9 sampai ayat 10. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat apa? Ya, Shekinah glory turun itu namanya kemuliaan Allah. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi yang kedua, apa yang dialami gembala-gembala ini lewat peristiwa kelahiran Yesus, lewat peristiwa Natal itu. Yang kedua, gembala-gembala ini dibebaskan dari rasa ketakutan dan digantikan oleh kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Artinya gembala-gembala ini mengalami Natal, ya kan? Benar-benar di dalam kehidupannya. Jadi maksud saya begini, orang-orang sudah mengalami Natal, dia akan dibebaskan dari roh ketakutan, digantikan dengan yang namanya Shekinah glory, kemuliaan Tuhan. Makanya di sini coba perhatikan, di situ dikatakan ayat berapa tadi? Ayat 9. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat apa? Ketakutan melihat peristiwa itu. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Jadi yang kedua, Natal yang dialami gembala-gembala ini dibebaskan dari rasa ketakutan, digantikan dengan kemuliaan Tuhan. Saya mau katakan gini saudara, kita bisa takut, tapi jangan dibelenggu ketakutan. Justru kalau kita takut, kita ingat Tuhan, kita berdoa, kita serahkan takut itu kepada Tuhan. Amin. Kenapa saya katakan ini? Karena ketakutan itu bukan berasal dari apa, tapi itu produk dari dosa. Saya ulangi. Ketakutan itu datang karena waktu manusia pertama kali Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mulai ada rasa ketakutan itu menguasai mereka. Saudara boleh baca nanti di Kejadian pasal 3 itu. Atau boleh tampilkan sini. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10. Ini saudara lihat asal muasal daripada ketakutan itu melanda hidup manusia. Ini waktu itu Adam baru habis diciptakan, hubungan dengan Tuhan begitu mesra. Tapi begitu mereka melanggar aturan yang Tuhan bilang, sebuah pohon boleh kamu makan, tapi pohon di tengah-tengah itu buahnya jangan kamu makan. Begitu mereka makan, mereka jatuh, putus hubungan dengan Allah. Dan saat itu mereka dikuasai ketakutan. Ya. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini jawab siapa? Adam. Aku menjadi apa?
Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi kapan ketakutan mulai ada? Waktu manusia jatuh dalam dosa. Artinya ketakutan itu adalah produk daripada dosa. Orang yang hidup dalam dosa pasti hidupnya dikejar ketakutan. Takut matilah, takut inilah, takut masa depan, semuanya hidup dalam ketakutan. Tapi kalau kita mengenal kebenaran, Alkitab bilang dalam Yohanes pasal 8, kalau engkau mengenal kebenaran, kebenaran akan memerdekakan engkau. Siapa kebenaran itu? Dialah Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang hidup dalam kebenaran, dia tidak pernah takut. Mungkin bisa rasa takut, tapi dia menyadari ini gak benar kalau gua rasa takut. Dia berdoa dan dia minta supaya Tuhan lepaskan. Amin. Nah, saudara, gembala-gembala ini takut, akhirnya diganti dengan kemuliaan Tuhan, Shekinah glory menguasai kehidupan mereka. Nah, saya beri contoh dalam Alkitab. Murid Yesus ada tidak yang pernah ketakutan luar biasa? Hah? Jawab, kenapa? Ada enggak? Oh, ini enggak jumpa Natal nih. Ada enggak? Siapa dia? Petrus, yang sombongnya minta ampun tadinya, sekalipun semua meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Saya mau tanya, yang menyangkal siapa? Berapa kali? 3 kali. Dan luar biasa penyangkalannya kan? Salah satu dari kata penyangkalan 3 kali, aku bersumpah tidak kenal dia. Sumpah loh. Ya kan? Beda dengan siapa namanya tuh? Yudas. Yudas memang berkhianat, tapi dia justru menunjukkan dia sangat kenal kan. Manja-manjaan di pundak siapa? Yesus. Begitu orang-orang Romawi yang dia dikasih uang supaya kasih tahu siapa orang yang mau ditangkap itu kan. Dia bilang, orang yang aku cium itulah dia. Bayangkan cium. Berarti kan sangat dekat. Nah, ini ketakutan. Tapi Petrus yang sama itu, setelah dia mengalami kekuatan kuasa roh Tuhan turun dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Pokoknya baca dalam kitab Rasul waktu hari Pentakosta itu. Dia berdiri dan berani, dan salah satu suratnya yang dia tulis, 1 Petrus yang kita kenal pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan, karena dia akan memperdulikan atau memelihara hidupmu. Petrus yang pernah takut boleh menyadari hal ini. Jadi kenapa? Natal membebaskan. Nah, saya mau katakan hari ini saudara, gembala-gembala ini dibebaskan dari rasa takut dan digantikan dengan Shekinah glory kemuliaan Tuhan. Nah, orang yang mengalami Natal, dia dibebaskan dari rasa takut. Amin. Saya mau tanya, saudara takut menyelesaikan masalah enggak? Ayo. Saudara takut, khawatir, apa saja namanya, menyelesaikan masalah enggak yang saudara khawatiran? Tidak, semakin menekan ya. Saya baru dapat berita kan, berita-berita sekarang katanya COVID ya kan. Saya bilang, ada-ada aja nih. Saudara, kita takut, kita semakin terserang dengan ketakutan. Imun kita menurun, kita jadi lemah ya kan. Terus saudara lihat, jadi ketakutan tuh menekan saudara. Nah, tapi dengar kabar baik, lewat peristiwa Natal, Yesus membebaskan itu. Karena itu produk dari dosa. Dia datang menyelesaikan dosa itu, sehingga kita hidup dalam kemerdekaan. Amin. Digantikan dengan Shekinah glory kemuliaan Allah yang menaungi kehidupan kita. Nah, inilah Natal saudara. Jadi kita merayakan Natal hanya sekedar perayaan, tidak mengalami perjumpaan, tidak mengalami pembebasan dari rasa ketakutan, ya kita hanya perayaan secara agama saudara. Ya pulang stres lagi. Ya kan? Stres lagi saudara pulang ya kan. Di gereja rame-rame nyanyi sementara ya kan. Oh haleluya ya kan, angkat tangan kan. Pulang udah mulai sendiri, stres lagi. Tapi kalau kita dibebaskan benar-benar karena Natal kita alami, haleluya. Meskipun ada tantangan, ada masalah, aku tahu bersama Tuhan aku cakap melakukan segala perkara. Amin. Nah saudara lihat seperti yang dialami oleh siapa tuh? Rasul Paulus kan? Dia rela masuk dalam penjara. Saya udah ceritakan, saya pernah melihat tuh penjara itu di kota Roma. Di penjara itu kan kita bisa lihat, dia masuk juga di Filipi di penjara lagi, dirantai dikasih bandul bola itu loh. Ternyata apa yang dia lakukan? Kisah Rasul 16,
memuji Tuhan dan menyembah dan berdoa. Terjadi mujizat gak? Kenapa? Dia tidak dikuasai ketakutan, tapi Shekinah Glory menguasai hidupnya. Dia beserta dengan Silas. Jadi pastikan hari ini saudara, kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Lewat peristiwa Natal seperti gembala-gembala ini. Amin. Kita mengalami perjumpaan, akhirnya ketakutan dibebaskan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Pastikan hari ini, jangan lagi mau takut. Siapa yang takut? Masa depan bagaimana nanti ini? Ya kan? Saudara pikir itu rohani, gak rohani saudara. Kita bisa takut tapi tidak dibelenggu dikuasai ketakutan. Maka saya selalu bilang sebenarnya ketakutan itu ada dua bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu menekan, menakutkan. Tapi yang kedua justru waktu kita takut kita ingat Tuhan. Kita berdoa serahkan. Kan beda kan? Yang satu menekan, yang satu ingat Tuhan. Nah tapi coba kita usaha dengan diri sendiri, semakin stres loh. Nah hari ini Natal itu berbicara tentang itu seperti yang dialami oleh gembala-gembala. Yang ketiga, apa yang dialami gembala-gembala ini lewat peristiwa Natal? Gembala-gembala ini mengalami damai sejahtera dari Allah. Mereka mengalami namanya Irene. Mereka mengalami yang namanya Shalom yang langsung datang dari Tuhan itu sendiri. Coba saudara lihat ayat ke-14. Di situ dikatakan, kemuliaan Allah. Ya kan? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi yang berkenan akan mengalami yang namanya apa? Damai sejahtera, Shalom, Eirene dalam bahasa Yunani. Ini yang mereka alami pada saat itu. Nah saya baru mau katakan ini yang disebut suasana surga. Orang yang mengalami Natal, dia akan mengalami yang namanya Eirene, Shalom, dan ini yang namanya suasana surga. Mau mengalami suasana surga? Itulah damai sejahtera dari Tuhan. Makanya Paulus bilang dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, bukan soal cia, you know cia. Badok. Bukan soal itu. Tapi soal kebenaran disebut dengan aletheia, soal damai sejahtera yang disebut dengan Eirene, dan sukacita oleh Roh Kudus disebut dengan kara. Dalam 1 Korintus 4 ayat 20 juga disebut bukan dari perkataan tapi dari kuasa. Ada 4 hal suasana surga yang kita alami bagi orang yang mengalami Natal. Dia rasa hidupnya dibenarkan, dia mengalami damai sejahtera, dia mengalami sukacita, dan hidupnya mulai hidup dan berjalan dalam kuasa Allah. Ini hanya bagi orang-orang yang benar-benar sudah mengalami Natal itu. Ya, jadi sekarang saya mau tanya, suasana surga udah ada belum? Hah? Surga udah ada belum di bumi ini? Kapan? Kapan sekarang? Berarti kemarin enggak dong? Hah? Surga suasananya minimal, suasana udah ada belum? Kapan itu? Hah? Sejak Yesus datang pertama kali, maka dia bilang, dia datang apa? Menegakkan kerajaannya kan? Makanya doa Bapa kami diajarkan, datanglah kerajaanmu. Jadi sekarang nih kita sudah bisa menikmati suasana surga itu. Ya kebenaran, rasa damai sejahtera, rasa sukacita, hidup dalam kuasa. Jadi lihat setan jangan takut. Lihat setan, datangin setan. Biar dia takut. Atau dia salaman ya, bos. Dia salaman, dia anggap bosnya ya kan. Nah saudara lihat, Natal itu berbicara tentang ini. Gembala-gembala ini mengalami namanya apa? Damai sejahtera itu. Ini Eirene tuh artinya gini saudara. Artinya gini loh, ketenangan dalam hati dan juga pikiran. Hati tenang, pikiran tenang. Kenapa? Karena hubungan dengan Tuhan beres. Orang-orang yang hatinya
hubungannya Tuhan dengan beres, pasti hatinya tenang, pikirannya tenang. Percaya. Makanya orang pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus, kadang-kadang dia menangis. Benar gak? Dia menyanyi kadang-kadang sampai bisa menangis. Coba tanya, lu sedih gak? Enggak, ada sukacita yang luar biasa. Mereka mengalami, itu yang namanya apa? Eirene, damai sejahtera Tuhan. Lihat orang, tapi jangan dibalik. Jangan karena menangis itu pasti apa? Karena damai. Orang bisa menangis kalau konseling tuh ada yang nangis. Dia bukan nangis karena ingat habis ditampeleng sama suaminya kan. Ada orang berdoa nangis, sebenarnya dia nangis bukan apa? Karena ingat masalahnya gitu loh. Bukan itu. Perjumpaan itu mengubah orang, akhirnya dia mengalami namanya apa? Damai sejahtera, dia bisa menangis. Coba saudara tanya kesaksian orang berjumpa Yesus. Waduh, dia rasa nangis. Pak Jeffrey kemarin yang main bass itu dia berjumpa tahun 91 secara pribadi. Itu manusia malam kan. Kelawar juga ya kan, yang namanya musisi. Jadi dia cerita pertama kali perjumpaan itu, dia biasa kalau habis musik, main di mana gitu, biasa main biliar atau judi. Itu sudah dua hal. Nah, dia mulai mengalami, mulai kenal, dengar cerita Kristen sudah dari dulu, ya kan. Tiba-tiba suara bilang, jangan, pulang. Dia pulang, habis main, maksudnya mau main judi lagi. Tiba-tiba tengah jalan dia bilang, dia stop sampai mobil gemetar, dia nangis luar biasa. Dia nangis, dia bilang sampai mobil gua tuh gemetar. Tahun 91, dia tidak lagi main judi itu, dia langsung pulang. Akhirnya sampai hari ini, dia juga melayani Tuhan. Tahun 93 terbentuklah Jazz Gospel itu, yang akhirnya diganti namanya jadi IGM, Indonesian Gospel Musician. Itulah salah satu cikal bakal musik gospel di Indonesia dimulai dengan IGM itu. Sampai sekarang melayani Tuhan rajinnya. Tadi kemarin dia bilang, gue besok pagi jam 7 sudah harus ada di gereja karena mereka harus ada konser kan. Jadi harus latihan lagi jam 7, acara jam 9. Tinggal di Pamulang, Reni Jaya datang ke Pluit. Jauh gak? Orang sudah mengalami Natal, perjumpaan memberikan damai sejahtera, mengalahkan segalanya. Amin. Nah, jadi saudara mau katakan hari ini saudara, gembala-gembala ini mengalami damai sejahtera itu. Hari ini pastikan kita pun akan mengalami hal itu. Amin. Jadi kalau orang berjumpa Yesus, dia berkata aku sudah mengalami Natal, tapi tidak ada rasa damai sejahtera dalam rumah tangga, ribut melulu, sama tetangga ribut setiap hari. Itu omong kosong, jujur saya mau katakan. Kenapa? Karena yang kita undang masuk itu Raja Damai. Baca Yesaya 9 ayat 5-6. Dia disebut orang penasihat ajaib, Allah yang kekal, Raja Damai. Masa Raja Damai hidup memimpin kita tapi yang keluar bukan rasa damai ya kan? Ini kan logik sederhana banget saudara. Nah, jadi harus mengalami yang namanya damai sejahtera seperti gembala-gembala ini. Amin. Mengalami Eirene itu. Bukan gereja Eirene yang di apa? Di dekat Arhanut itu kan, bukan itu. Eirene dalam hati kita, dalam hidupan kita, amin. Suami mengalami Eirene, istri mengalami Eirene, apalagi anak-anak mengalami. Ini yang namanya surga udah saudara, amin. Ini yang ke berapa? Yang ketiga. Wih cepat. Pokok di khotbah di mana-mana gereja saya lihat kalau sudah yang nama saya sebut terakhir. Yang ngantuk-ngantuk pun langsung bangun. Apalagi agak sedikit dibentak. Yang terakhir. Kaget bangun ya kan. Seperti saya bilang. Terakhir belum tentu itu singkat. Terakhir bisa di dalamnya ada 5 poin, 6 poin, 7 poin ya. Tapi enggak karena ini Natal. Biar kita cepat pulang ya kan. Nah yang terakhir kita lihat apa yang dialami oleh gembala-gembala ini. Gembala-gembala ini hidup mereka, hati mereka penuh dengan pujian untuk memuliakan Allah. Akhirnya gembala-gembala ini hati mereka
hidup mereka dipenuhi dengan pujian untuk memuliakan Allah. Perhatikan di ayat yang ke-22. Dan ketika, ayat berapa? Ayat yang ke-20 maksud saya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil apa? Memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka lihat, mereka yang sudah tadi mereka dengar dari penyampaian oleh malaikat, ternyata fakta itu mereka sendiri menyaksikan. Mereka melihat, saya ulangi, mereka kembali membawa gembala itu semuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Akhirnya apa yang membuat mereka itu? Akhirnya gembala-gembala ini benar-benar saudara memuji Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Ayo saudara, orang mengalami Natal hidupnya selalu memuji Tuhan. Lewat perkataan, lewat sikap hidup secara umum, ya kan? Lewat perkataan mereka, lewat mulut yang keluar, ya kan, selalu memuliakan Tuhan. Puji-pujian, sikap hidup dalam segala aspek kehidupan selalu mempermuliakan Tuhan. Jujur saya mau katakan bagi orang-orang yang kerja di kantor. Kalau kalian sudah mengalami yang namanya Natal, sungguh dalam hidup, pekerjaan itu saudara mempermuliakan Tuhan. Pujian keluar dari mulut, segala puji syukur. Tapi hidup kita, sikap hidup kita dalam segala aspek kehidupan kita, di situ Tuhan dipermuliakan. Nah kalau kayak gini saudara kerja kira-kira malas-malasan enggak? Hah? Kalau ada bos cepat-cepat, kalau nggak ada main handphone, kabur cari satu ruangan nongkrong, baru datang minggu gereja. Ini yang namanya orang-orang munafik kan ya kayak gini. Orang yang sudah mengalami Tuhan, mengalami Natal, dia selalu memuji Tuhan, ya kan, dan memuliakan Tuhan lewat hidupnya supaya semua apa yang dia kerjakan nama Tuhan dipermuliakan. Kan Paulus bilang dalam Kolose 3:23, apapun yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan. Kita berbisnis dengan cara Tuhan. Kita berdagang dengan cara Tuhan. Apapun yang kita perbuat, nama Tuhan harus dipermuliakan. Ini namanya mengalami Natal seperti gembala-gembala. Akhirnya mereka pulang dengan pujian ya kan, dan memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara, kita memuliakan nama Tuhan bukan hanya di gereja. Di gereja semua orang sama kelihatannya. Kita mempermuliakan nama Tuhan di luar sana. Kita bekerja, kita beraktivitas, kita dagang, kita bisnis, apapun harus nilai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah saya mau tanya, kalau kayak gini ada tipu-tipu enggak? Hah? Misalnya kita berdagang, ada tipu-tipu enggak? Kalau tipu mempermuliakan Tuhan enggak? Bekerja misalnya enggak bertanggung jawab, malas-malasan, hitung-hitungan gitu, mempermuliakan Tuhan enggak? Nah karena apa? Ini otak kita nih loh, mindset kita udah salah. Saya pernah diundang dalam satu seminar khusus untuk dunia kerja. Saya salah satu pembicaranya. Lalu saya bertanya dengan semua, itu kan karyawan. Saya tanya sama mereka, kalian saudara semua bekerja untuk apa? Ini komunitas Kristen loh, persekutuan doa mereka, bikin satu seminar. Jawabannya apa? Hampir sama. Intinya sama. Cari uang, ya kan? Supaya saya dapat gaji, nanti saya bisa memberikan hidup untuk saya. Jawabannya sama, saya bilang itulah yang membuat begitu ada kesempatan kita bisa korupsi, kita akan korupsi. Karena tujuan cari uang. Padahal kita bekerja untuk mempermuliakan nama Tuhan di tempat di mana kita bekerja. Atau seseorang bekerja sudah ada hitungan gaji nggak setiap bulan? Kan sudah ada deal-dealan kan? Ya oke, nanti terima gaji. Berarti setiap kita kerja pasti dapat gaji nggak? Nah berarti kita kerja ngapain? Mempermuliakan Tuhan lewat apa yang kita kerjakan. Baru saudara lihat berkat Tuhan akan turun. Kalau kita sudah mulai berpikir tentang berkat, pasti terhambat. Tapi kalau kita mempermuliakan Tuhan, berkat akan turun. Nah Alkitab bilang, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, jeripayamu tidak menambahinya. Amsal berapa? 10 ayat 22.
Kita bekerja, tapi membuat kita diberkati bukan karena pekerjaan itu, karena tangan Tuhan yang turun memberkati kita. Ada orang gajinya kecil kok, tapi mereka bisa hidup. Kenapa? Karena Tuhan memberkati. Jangan ukur dengan nilai nominal. Saya beri contoh gini, janda Sarfat itu miskin enggak? Hah? Minyak cuma sedikit dibuli-buli katanya. Dan genggam tepung dalam tempayan. Waktu Nabi Elia minta bikinkan roti, dia bilang ini tinggal sedikit kami bikin dan untuk saya dengan anak saya makan ini terakhir kali dan habis itu apa? Kami mati karena dia melihat dalam nilai-nilai nominalnya itu loh sedikit banget ya kan. Tapi Elia tidak, bikin tuh aku dulu, itu artinya apa? Persembahkan untuk Tuhan. Dia bikin, saya mau tanya selanjutnya mati enggak? Tepungnya habis enggak? Minyaknya habis enggak? Tuhan tidak membuat tiba-tiba minyak jadi berderum-derum dari yang sedikit itu, tidak. Juga tepung yang sedikit segenggam itu tidak berubah berkarung-karung, tidak, tetap saja. Tapi karena ada berkat Tuhan selalu tercukupi dan ternikmati. Itu namanya diberkati. Orang bisa banyak uang, tapi belum tentu bisa menikmati berkat itu. Tapi kalau kita dalam Tuhan, wow, apapun yang ada, kita bisa menikmati. Ini yang saya beri nama apa? Ini yang saya beri nama kita benar-benar hidup dalam pujian dan kemuliaan bagi Allah. Amin. Akhirnya orang lihat kita tanpa sadar Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Nah pastikan hari ini saudara, Natal mengajar tentang itu. Tanggung jawab. Kolose 3:23, apapun yang kau perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Jadi misalnya saudara sebagai karyawan atau sebagai pengusaha atau apapun, kita bekerja, udah gak peduli orang lain mau lihat, mau nilai, karena aku dengan Tuhan, Tuhan dengan aku. Dia yang menilai dan dia yang memberkati hidupku. Amin. Ya semua termasuk kita sebagai musisi, ya kan, penyanyi kan. Aku nyanyi tapi biar lewat pekerjaan ini Tuhan dipermuliakan. Tampil beda ya kan. Nah itu sebabnya saudara hari ini kita lihat ini yang dialami oleh gembala-gembala ini. Nah hari ini biar kita mengalami seperti gembala-gembala ini lewat peristiwa Natal. Yang pertama, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Juru Selamat itu. Pastikan kita merayakan Natal dengan perjumpaan yang sesungguhnya. Yang kedua, gembala-gembala ini dibebaskan dari rasa ketakutan dan digantikan dengan kemuliaan Allah. Jangan lagi mau terkungkung, terbelenggu dengan rasa takut. Tuhan tidak memberikan kita rasa takut. Alkitab bilang Tuhan berikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Roh dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi jangan walau gitu dibelenggu dengan rasa takut. Yang ketiga, gembala ini mengalami yang namanya damai sejahtera dari Allah dalam hidup mereka. Wih, rasa damai saudara, namanya suasana surga turun tuh indah luar biasa. Amin. Indah luar biasa. Dan yang terakhir, gembala-gembala ini hidup mereka, hati mereka penuh dengan pujian dan kemuliaan Allah. Sehingga hidup mereka berdampak bagi banyak orang. Untuk kita bisa berdampak bagi banyak orang bukan sekedar bersaksi, terima Yesus segala macam. Enggak, orang lihat perbuatan kita. Kita misalnya kita berkhotbah menyampaikan firman tapi hidup kita tidak sesuai. Ngomong doang kayak orang jual kayak apa? Orang jual obat kumis. Jual obat kumisnya aja nggak ada dia kan? Gimana orang mau percaya? Ya kan, kita jual obat kumis, kita juga harus berewokan, amin. Supaya orang percaya ya kan. Meskipun mungkin obatnya juga nggak benar ya kan. Minimal meyakinkan orang lihat brewok kita kan. Ya kan. Saya teringat cerita Opik pelawak. Kan kumisnya tebal kan. Jadi saya dengar waktu dia diwawancara gitu kan. Kalau tidak salah di pos apa tuh? Yang sekarang tuh TV pribadi tuh, podcastnya Rhoma Irama. Emangnya dulu kumisan gitu? Enggak. Dengan logat Betawinya kan lucu. Wah ada, dia ingat ada abah siapa tuh namanya. Dia bilang lu nanti ambil tanaman ini lu oles, ya kan. Wih dia percaya gitu kan. Dia oles kan. Wih dia bilang tuh geregetan malamnya tuh kan kayak dicengot-cengot tuh kayak panas gitu kan. Tapi tumbuh.
tumbuh kumisnya. Gak lama, dia ketemu yang nyuruh. Dia bilang, bang, tumbuh. Padahal dia kerjain, maksudnya dia juga hanya ngerjain. Ternyata yang dia kerjain apa? Benar itu loh, ya kan? Sampai sekarang kan kumisnya apa? Tebal gitu kan. Nah dia kalau jual obat kumis orang percaya. Nah yang klimis-klimis, itu sama juga cerita tentang Yesus, lu alami enggak? Ya enggak. Jadi kita jadi contoh, kan Alkitab bilang biarlah perbuatan-perbuatanmu mempermuliakan Bapa di surga. Amin. Ayo saudara, ini yang namanya apa? Mengalami kemuliaan Tuhan. Akhirnya kita keluar pujian lewat hidup kita. Pujian bukan hanya sekedar menyanyi, tapi hidup kita akhirnya orang memuji Tuhan karena melihat hidup kita. Amin. Akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan saudara. Nah seluruh aspek hidup kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Kita yang bekerja, yang berusaha, ayo mulai tahun ini tinggalkan tahun ini. Saudara yang bekerja atau saudara berdagang bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Tidak perlu lagi dilihat orang, dilihat bos, dilihat atasan kita. Nggak peduli semuanya itu. Aku hanya tahu aku berurusan dengan Tuhan. Aku lakukan ini supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi jangan lagi ada bos terus. Begitu nggak ada handphone. Ya, kok tahu? Ya tahu dong. Emang gue nih orang bego, nggak ngerti gitu ya kan? Nah mulai hari ini kalau kita sudah mengalami Natal, semuanya berubah. Amin. Itu namanya Natal. Akhirnya lewat hidup kita cuma satu nama yang dipermuliakan apa? Nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Haleluya.